Engkau tahu setiap cerita hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan, pergumulan kami Tuhan. Dan kami mempunyai Allah yang hebat, yang tidak pernah berubah dahulu hingga sekarang. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kini aku percaya. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini. Tiada yang mustahil Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur berterima kasih untuk Kutai Timur kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, tempat yang Kau percayakan buat kami ini Tuhan, berumur 24 tahun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tempat ini adalah Kanaan buat kami Tuhan. Di mana tempat yang Kau inginkan kami memenangkan tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami mengikuti setiap panggilan-Mu Tuhan. Sebagai dasar kami berharap di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kau menguatkan kami Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidup. Dia ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Buatkan-Mu dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu kan setia sampai akhir hidup. Panggilan-Mu kan setia sampai akhir hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Kami siap untuk memulai, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Semua bersuka cita di pagi hari ini, amin. Amin. Luar biasa. Karena semuanya kasih Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Indahnya pelangi, seterangnya mentari.
indah, namun Kau yang terindah. Haleluya. Hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia. Kau menjaga kami selamanya Tuhan. Menjagaku selamanya. Lompat semua. Sungguh nyata. Haleluya. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, Dan bumi pun bergoncang, haleluya. namun Kau yang setia, Kau yang menjaga kami selamanya Tuhan. menjagaku selamanya. Lompat, lompat. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sebab hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Amin. Engkau yang kami senangkan di pagi hari ini Tuhan. Sebab sungguh nyata kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Woo. Masih bersuka cita, amin. Amin. Karena kini kita ingin ada ledakan-ledakan di tempat ini, amin. Kuasa Tuhan penuh di tempat ini. Kita ingin tempat ini semuanya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Boom. Cara yang dapat hentikan ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu.
Ada tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, haleluya, bakar hati yang menjebak. Kami siap nyatakanlah untuk Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Kita mau tetap ada tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau ada ledakan-ledakan, ada lawatan di tempat ini, amin. Amin. Kami siap nyatakanlah. Kami siap nyatakanlah. Kita lompat sama-sama, haleluya. Bum-bum, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum. Semuanya. Bum-bum. Bum-bum, dahsyat lawatan. Tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Semua bersuka cita di pagi hari ini, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena sekali lagi kami mau katakan Tuhan, bahwa di dalam hidup kami Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini lebih lagi buat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kayak mau katakan bahwa tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, sekali lagi kau mengatakan tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau deklarasikan di dalam hidup kami ini Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kami. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi kami mau katakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup ini. Haleluya. Itu semua karena kebaikan Tuhan, dan itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Oh, mari jemaat Tuhan, angkat. Yesus, selamanya Yesus. Jemaat Tuhan, Harapanku takkan amin Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Inilah bentuk Tuhan, pengakuan kami bahwa sekali Engkau tetap Engkau di dalam hidup kami. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak
takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, kita mau lebih tinggi lagi. Kita mau lebih tinggi lagi untuk puji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorak untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, shalom, haleluya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah lagi buat Tuhan, haleluya. Ya, semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dari rekan saya, seorang hamba Tuhan dari Kupang. Jadi hari ini kita live langsung dari Kupang. Kupang itu NTT, Nusa Tenggara Timur. Ada orang Kupang di sini? Siapa yang berasal dari Kupang? NTT? Mana Pak Ignatius? Pak Ignatius suami istri mana nih? Oh, ada di belakang. Ya, beliau hamba Tuhan Gembala GBI Kairos Kupang, dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari beliau. Mana? Boleh dikasih lihat? Silakan. Shalom Pak Karel. Ya, shalom. Jemaat GBI Victorious Tangata. Salam kenal. Terima kasih Pak Gembala. Ya, puji Tuhan Pak. Shalom Pak. Selamat melayani jemaat Tuhan yang ada di Sangatta ini. Ya, jemaat Tuhan ini kita lagi trial dengan pola pelayanan seperti ini. Kita coba dan kita akan mendengarkan ke depannya kalau semakin baik pola seperti ini kita akan coba minimal sebulan sekali ya. Ini era digital, kita mau coba masuk di era ini dan memanfaatkan dan menggunakan era ini dengan baik. Ya, kita tidak tapping tapi ini live langsung, dan kita berharap ke depannya ini akan membantu kita bisa mendapatkan pelayanan dari banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah yang lain di Indonesia, dari Gereja Bethel Indonesia, dan dengan tidak terpengaruh dengan jarak ya yang ada. Inilah perkembangan teknologi dan kita percaya
kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Banyak berdoa saudara karena kita bergumul dengan jaringan dan berbagai macam peralatan multimedia kita. Tadi malam komputer kita yang khusus untuk kita pakai multimedia tiba-tiba tidak bisa hidup, saudara-saudara, yang selama ini tidak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba tidak bisa hidup padahal sudah kita setting dan trial dengan Pak Pendeta beberapa waktu yang lalu dan tidak ada masalah. Tapi tadi malam kita mau coba ternyata ada kendala. Tapi itulah segala sesuatu yang awal selalu ada pergumulannya, tapi kita selalu bersemangat. Amin untuk memulainya. Puji Tuhan, silakan Pak Pendeta untuk diambil alih pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya berharap jemaat Tuhan terus bersemangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu rekan saya dalam di kampus di studi S3 kami, dan beliau salah seorang hamba Tuhan yang saya lihat punya kapasitas bagus dan saya percaya bisa jadi berkat buat kita yang ada di Kalimantan ini. Tuhan memberkati. Silakan hambanya. Ya, terima kasih Bapak Gembala dan semua rekan-rekan yang ada di GBI Victorious Sangatta. Saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa melihat wajah saya. Izinkan saya menyampaikan salam dari Kupang. Shalom bagi saudara sekalian dan terima kasih kepada sahabat saya, Candidate Doctor Ministry, Pastor Bastian Remi Sigarlaki dan Ibu Gembala, bahkan kepada semua presbiter, para penatua, majelis jemaat, para pemimpin yang ada di gereja GBI Victorious di Kalimantan Timur. Saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara. Secara emosional saya tidak melihat wajah saudara, tapi saudara bisa lihat wajah saya di screen. Namun saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, dan saya tetap berdoa walaupun jarak yang begitu jauh, ya penerbangan tentu sangat jauh dari Kupang ke tempat Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sangat yakin bahwa hadirat Tuhan, Roh Kudus tetap hadir di antara kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya izin share screen, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya. Mohon memberikan feedback kepada saya apakah screen saya sudah muncul di layar, saudara-saudara. Kasih jempol saja mungkin biar saya lihat. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saudara sekalian, hari ini saya bersyukur tentunya. This is my privilege Pak Bastian, karena saya adalah hamba Tuhan pertama yang berkhotbah secara online di ibadah raya hari Minggu. Di zaman bukan COVID lagi, tetapi saya bersyukur bahwa jarak dan waktu tidak membatasi kita untuk berjumpa. Tanggal 27 nanti saya akan ada di Sampit, dan saya melihat bahwa tiket penerbangan sampai ke Palangkaraya cukup tinggi, kurang lebih pergi pulang Kupang sampai di Palangkaraya hampir 6 juta. Tetapi hari ini dengan sangat mudah sekali kita bisa berjumpa. Saya percaya ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik dari Bapak Gembala saudara. Bolehkah berikan tepuk tangan buat beliau, saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Dan saya merasa this is privilege saya bisa hadir bersama dengan saudara sekalian. Baik saudara, kalau saudara tidak keberatan, saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang adalah ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan posisi kota Kupang ada di Pulau Timor. Kalau saudara yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, mungkin yang ada di antara jemaat sekalian, saudara tahu bahwa Kupang itu satu daratan dengan Pulau Timor, ya kita di West Timor, sedangkan Timor Leste ada di East Timor, tapi kita satu pulau. Dari Kupang sampai di perbatasan dengan Timor Leste itu sekitar 6 jam perjalanan darat, dan saya ada di ujung sebelah barat dari Pulau Timor itu, dan sebelah selatan dari Indonesia juga dekat ke Australia, dan Kupang dekat dengan beberapa negara tetangga, dan saya bersyukur dari jauh dari Pulau Timor saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Saya menikah, 2 orang anak, dua-duanya laki-laki, belum punya cewek juga, mudah-mudahan nanti bisa dapat cewek dari Kalimantan ya Pak Bastian. Ya sekedar berguyon saja. Saya punya 2 anak laki-laki, yang pertama namanya Kevin, dia seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu perguruan tinggi negeri di Kupang, dan yang kedua Aldo, dia ada di UPH Jakarta. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Oh ya, istri saya Grace, orang Kupang juga, dan saya beruntung bisa memiliki istri seperti dia. Puji Tuhan.
Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian buka Alkitab kita bersama. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, saudara bisa dilihat di screen saudara. Saya akan mengajak saudara membaca dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 28. Hanya 3 ayat, dan saya berdoa sungguh-sungguh, sekalipun kita tidak di satu ruangan, tapi saya ulangi lagi bahwa Roh Kudus hadir di antara kita. Amin, saudara-saudara. Markus pasal 5, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Izinkan saya membacakan bagi saudara sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Nah, saudara perhatikan statement berikutnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, mari bilang bersama saya, asal kujamah saja jubahnya, katakan, aku akan sembuh. Saudara-saudara sekalian, sengaja saya memberikan warna biru dan warna merah yang akan saya tekankan di dalam khotbah saya hari ini. Saudara perhatikan warna merah sebentar, dimanapun saudara duduk, mari baca bersama saya 1, 2, dan 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara-saudara, kita akan melihat di awal daripada introduction khotbah ini bahwa saudara akan bertemu ada 2 aktor yang dipertontonkan di dalam kisah ini. Aktor yang pertama bernama Yairus dan aktor yang kedua adalah perempuan yang sakit perdarahan. Tentu Yairusnya namanya disebut. Kenapa nama Yairus disebut? Dia orang terkenal. Dia orang yang dikenal oleh komunitas ketika itu. Seorang adat orang Yahudi. Nah, kalau saudara melihat bahwa Yairus di sini adalah orang yang cukup terkenal. Semua orang ikut bersama Yairus dan seolah-olah mereka mengkampanyekan Yairus di depan Yesus. Yairus merupakan sosok tokoh yang sangat penting. Bayangkan saja bagaimana dia tidak penting. Dia seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi. Namun di sisi yang lain kita akan berjumpa dengan seorang perempuan yang bahkan namanya tidak dicatat. Saudara-saudara, perempuan ini hanya dicatat oleh Alkitab sebagai perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun lamanya. Nah, kalau Yairus adalah seorang yang dikenal oleh masyarakat ketika itu, Yairus memiliki rombongan yang cukup banyak yang jalan bersama-sama dengan dia. Dan izinkan saya berkata bahwa Yairus sebenarnya adalah aktor utama dari kisah ini. Yairus adalah tokoh utama yang dikisahkan dalam kisah ini. Kita dapat bersepakat bahwa aktor utamanya adalah Yairus. Dialah yang pertama kali, garis bawahi kata pertama kali statement saya, dia adalah orang yang pertama kali menjumpai Yesus setelah Yesus menyeberang dari danau, baru tiba di tepi danau setelah Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Baru saja ada legion yang keluar dari tubuh orang gila, orang yang tidak waras di Gerasa, masuk ke kira-kira 2000 ekor babi. Tetapi Yesus setelah menyeberang, dia dijumpai for the first time, oleh waktu yang pertama, oleh seorang yang bernama Yairus. Yairus datang menjumpai Yesus dengan sebuah maksud, bahwa dia ingin Yesus menolong anaknya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-22 dari pembacaan kita dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat 22 bilang begini, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Siapa Yairus, saudara? Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, saudara-saudara, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus. Di dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai pipto. Pipto ini memiliki suatu pengertian bahwa Yairus tersungkur dengan penuh percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena Yairus adalah seorang yang memiliki jabatan dalam komunitas sosialnya. Bahkan semua orang yang bersama-sama dengan Yairus menghampiri Yesus mendukung sepenuhnya sikap Yairus untuk meminta pertolongan Yesus. Dia pipto, dia tersungkur di depan kaki Yesus.
Saudara-saudara, pada ayat yang ke-23 dikatakan begini, dia memohon dengan sangat. Saya suka dengan kata dengan sangat. Berarti dia mohon sekali kepada Yesus. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Apa yang dia bilang? Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan hasilnya di ayat 24, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-24, saudara akan berjumpa bahwa hasilnya Yesus bilang begini, Alkitab mencatat begini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tolong perhatikan baik-baik bahwa setelah Yairus pipto, setelah Yairus tersungkur di depan kaki Yesus, yang terjadi adalah begini. Yesus kemudian dicatat dalam ayat 24, pergi berjalan bersama dengan orang itu. Siapa orang itu? Dia adalah Yairus. Dengan kata lain, Yesus menjawab permohonan Yairus dan orang banyak, perhatikan sekali lagi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yairus dan Yesus dan berdesak-desakan dekatnya. Nah, ini hal yang menarik sekali, saudara-saudara. Saya ingin saudara mendapatkan sebuah gambaran di awal bahwa Yairus itu diikuti oleh orang banyak karena dia memiliki jawatan di dalam komunitas sosial. Nah, mari kita periksa berikutnya. Siapakah perempuan yang sakit perdarahan itu, yang bahkan Alkitab tidak mencatat nama perempuan ini siapa. Saudara-saudara, setelah kita mendengar tentang Yairus, kita tinggalkan sejenak, kita lihat siapakah perempuan ini. Perempuan ini dicatat sebagai perempuan yang sakit perdarahan for 12 years, selama 12 tahun. Nah, coba saudara perhatikan saya sebentar. Saya stop screen dulu ya, saya izin. Saudara-saudara, ada dua pribadi yang muncul di dalam kisah ini. Pribadi yang pertama, aktor utamanya saya katakan sebagai Yairus. Didukung oleh rombongan orang Yahudi karena dia kepala rumah ibadat. Sedangkan pribadi yang kedua, kalau saudara nonton film, ada aktor utama, juga ada namanya artis figuran. Artis figuran adalah orang yang tidak terlalu penting dalam sebuah skenario cerita. Namun saudara-saudara, kemudian perempuan ini yang difigurkan oleh kisah ini, ternyata walaupun dia bukan orang yang dihormati oleh komunitasnya, tapi imannya menjadi suatu alat ukur, menjadi suatu nilai tawar yang membuat, saudara perhatikan, Yairus sudah pergi bersama dengan Yesus, tapi ketika perempuan ini muncul, Yesus berhenti seketika. Nah, tentunya saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara bukan tentang mengangkat siapa perempuan ini, tetapi kenapa perempuan ini bisa menghentikan langkah kaki Yesus. Mari renungkan sejenak. Sudahkah kehadiran imanmu membuat langkah kaki Yesus berhenti sejenak menghampiri kehidupan saudara? Sudahkah pergumulanmu yang engkau teriakan di depan Tuhan membuat langkah kaki Yesus berhenti sejenak untuk melihat dan menghampiri pergumulan hidup saudara? Well, saudara, saya sering merasa ketika saya membaca kisah ini, bayangkan, Yesus sudah pergi bersama Yairus, tetapi Yesus berhenti sejenak ketika perempuan ini hadir. Perempuan yang tidak diskenariokan sebenarnya. Dan Alkitab mencatat perempuan ini juga tersungkur. Apa yang terjadi? Dia sudah menderita selama 12 tahun. Saudara-saudara, saya tidak tahu istilah medisnya, mungkin ada di antara saudara yang dokter, perawat, atau orang-orang yang berkecimpung di dunia medis. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa ini sepertinya, ini adalah kanker mulut rahim. Nah, saudara bayangkan 12 tahun. Saya yakin, saudara, mohon maaf saya menggunakan kalimat yang mungkin kurang pas. Setiap hari tentu dia menggunakan pembalut. Karena tentu perdarahan akan keluar terus. Setiap hari dia gunakan pembalut. Selain habis untuk membayar obat dan datang ke dokter, dia juga harus menghabiskan banyak dana untuk membeli pembalut. Dan mohon maaf kata saudara, tentu menimbulkan aroma yang kurang baik. Jadi wanita ini selain dia sudah sakit, tetapi wanita ini juga dia sedang ada pada posisi nilai tawar yang tidak terlalu baik. Mari lihat sejenak. Yairus anaknya berumur 12 tahun. Perempuan ini menderita selama 12 tahun. Jadi hari di mana Yairus mulai tertawa ketika anaknya 12 tahun lalu dilahirkan ke dunia.
Apa siapa yang tidak tersenyum berbahagia ketika mendapatkan seorang anak perempuan? Dia tentu berbahagia. Wow, Yairus tertawa, Yairus berbahagia. Tetapi tanpa Yairus sadari, pada waktu yang sama ada seorang perempuan yang juga mulai sakit penderah. Setelah 12 tahun, yaitu ketika anak Yairus berumur 12 tahun, dan setelah perempuan ini sakit selama 12 tahun, tiba-tiba mereka dipertemukan di tepi danau itu. Yairus yang 12 tahun tertawa, tetapi perempuan ini 12 tahun lalu mulai menangis. Perempuan ini menangis selama 12 tahun, Yairus bahagia selama 12 tahun. Namun 12 tahun kemudian mereka berjumpa di tepi danau, yang terjadi adalah mereka berdua sama-sama menangis. Saudara-saudara, saya tidak melarang untuk kita bahagia, saya tidak melarang untuk kita tertawa, tetapi ingat baik-baik, suatu waktu nanti kita pasti akan tiba kepada sesuatu yang namanya pergumulan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali saya akan share screen saya untuk kita mendapatkan beberapa hal yang akan saya bagikan di dalam kesempatan ini. Siapakah perempuan yang sakit pada 12 tahun ini? Dia juga tersungkur, saudara-saudara. Nah, situasi Yairus di dalam Injil yang di dalam bagian yang lain dikatakan itu adalah anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak oleh orang banyak. Dan perempuan yang sakit pada 12 tahun ini juga menghampiri Yesus dengan kata tersungkur. Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan hal yang sama. Yairus tersungkur, perempuan ini juga tersungkur, tapi ada bedanya. Yairus diterjemahkan tersungkurnya dalam bahasa asli dikatakan pipto, sedangkan perempuan ini dalam bahasa aslinya dikatakan prospipto. Bedanya apa? Kalau pipto itu Yairus tersungkur dengan penuh percaya diri, sedangkan prospipto adalah tersungkur dalam keadaan ketakutan, tersungkur dalam keadaan tidak layak. Mari saya tanya saudara, berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini tersungkur seperti Yairus karena merasa saudara tidak berbuat dosa, ada merasa saudara orang penting, karena merasa saudara orang terpandang. Tapi mungkin juga ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah hari ini yang sedang di dalam posisi tersungkur dalam keadaan tidak berdaya, tersungkur dalam keadaan merasa tidak layak. Bayangkan, dia sakit selama 12 tahun. Dia menjadi najis, tempat di mana dia duduk dianggap najis. Dia tidak boleh masuk ke dalam sinagog untuk beribadah bersama orang yang lain. Dia dianggap perempuan najis. Selama 12 tahun darah terus keluar dari tubuhnya. Tetapi wanita ini memilih untuk tersungkur. Dia prospito, penuh dengan apa? Rasa takut di hadapan Tuhan. Markus 5 ayat 26 mencatat begini. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dia telah berobat, saudara-saudara. Dia telah pergi ke banyak tempat. Dia telah pergi ke seantero negeri itu. Dia telah mencoba semua dokter ahli, dokter-dokter spesialis telah didatanginya. Dan Alkitab mencatat bahwa semua uang yang ada padanya telah dihabiskan olehnya. Tetapi dia tidak kunjung sembuh. Itu sebabnya dia tersungkur di kaki Yesus. Kita mulai masuk kepada inti khotbahnya. Saya akan mengantar saudara perlahan-lahan untuk mengerti apa sih maksud daripada penyampaian khotbah ini disandingkan dengan bulan misi bulan Oktober di Gereja Bethel Indonesia yang dimana saudara dan saya bernaung. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, izinkan saya memberikan judul khotbah hari ini. Judulnya adalah, mari baca bersama saya 1, 2, dan 3. Pesan terakhir untuk sebuah langkah terakhir. Walaupun saya tidak mendengarkan suara saudara, bolehkah kita baca judulnya sekali lagi? 1, 2, dan 3. Pesan terakhir untuk sebuah langkah terakhir. Inilah judul khotbah yang akan menemani saudara kurang lebih 3 bulan depan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa pesan terakhir itu begitu penting? Saking pentingnya pesan terakhir, kadang-kadang kita sering anggap bahwa pesan terakhir itu semacam sebuah wasiat. Tahukah saudara apakah pesan terakhir Yesus? Pesan terakhir Yesus dalam amanat agungnya sebelum dia terangkat ke surga. Dia berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu.
dan ada suatu jaminan, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah pesan terakhir yang Yesus sampaikan. Nah, pesan terakhir ini untuk langkah terakhir. Tahukah saudara sekalian bahwa kita semua tidak pernah tahu kapan langkah terakhir kita? Ada mungkin yang 1 minggu ke depan, ada yang mungkin 1 bulan ke depan, ada yang mungkin 1 tahun ke depan, ada yang mungkin 10 tahun ke depan, ada yang masih 20, 30, 40, 50, let's say jumlah-jumlah kehidupan kita. Tetapi kita akan sampai di suatu titik yang namanya langkah terakhir. Nah, saudara harus mengerti bahwa pesan terakhir itu untuk menjaga langkah terakhir kita. Pesan terakhir itu sangat penting supaya setiap orang sebelum mencapai langkah akhirnya atau kehidupan akhirnya, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya harus melihat bahwa pesan terakhir Kristus itu adalah pesan yang penting. Suatu ketika saudara duduk di pinggir pembaringan orang tua saudara, mungkin ada di antara saudara yang orang tuanya sudah diambil oleh Tuhan, atau orang-orang yang saudara kasihi diambil oleh Tuhan. Seringkali saudara mau mendengarkan kan pesan terakhirnya, "Ma, apa yang mama mau bilang?" Pesan terakhir mama. Atau kita pasang telinga baik-baik di mulut papa kita, "Pak, apa yang papa mau sampaikan di akhir ini?" Kita pasti akan berikan atensi yang sangat tinggi untuk kita bisa mendengarkan pesan terakhir. Nah, Yesus memberikan pesan terakhir. Mari saya bertanya kepada saudara, berapa banyak di antara saudara dan saya yang hari-hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan, lebih banyak kita menyampaikan kebutuhan kita, hak kita, daripada kita tahu kewajiban kita. Tahukah saudara bahwa kewajiban kita, setiap orang yang mengaku murid Kristus, bukan hanya pendeta, bukan hanya evangelis, bukan hanya para penatua, para majelis gereja, para presbiter di gereja. No, bukan hanya mereka yang diberikan tugas untuk amanat agung, tetapi setiap orang yang mengaku murid Kristus, mereka diberikan kewajiban, garis bawahi kata kewajiban, untuk melakukan amanat agung. Tetapi saya ingin berkata pada saudara begini, mari rubah kewajiban kita menjadi kebutuhan. Sebenarnya kita tidak wajib untuk melakukan pekerjaan misi, kita butuh untuk melakukan pekerjaan misi ini. Ini bukan kewajiban agamawi, ini kebutuhan orang percaya. Karena ketika kita melakukan kewajiban kita, kita mendapatkan hak kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara akan melihat di slide berikutnya, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Penting untuk saudara minta hak saudara, tetapi saudara tidak boleh lupa akan kewajiban saudara. Di slide ini saudara melihat bahwa saya ingin mengajak kita untuk melihat keseimbangan di antara hak dan kewajiban kita. Tahukah saudara cara menggunakan hak yang baik adalah dengan mempertimbangkan hak-hak orang lain? Ada amin, saudara? Hak saudara untuk mendengarkan musik yang keras di rumah saudara, tapi saudara punya kewajiban untuk menjaga hak orang lain yang tidak boleh terganggu dengan kebisingan musik yang sedang saudara nikmati di rumah saudara. Para perokok pun demikian, mereka punya hak merokok, tapi mereka harus menjaga hak orang lain yang tidak ingin mencium asap rokok. Saudara punya hak dalam hidup saudara, tetapi cara menggunakan hak yang baik adalah dengan mempertimbangkan apa saudaraku? Hak orang lain. Nah, kalau saudara lihat di layar, kewajiban orang percaya adalah pergi ke ujung bumi, muridkan semua bangsa, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka mentaati segala perintah Tuhan, perintah yang telah diajarkan pada kita. Walau demikian, kita juga diberikan hak. Apa hak kita? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan tentang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hak kita untuk duduk bersama, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi menggunakan hak yang baik adalah dengan mempertimbangkan kewajiban kita. Pesan terakhir yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga adalah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Yang saya mau bilang pada saudara semua yang sedang duduk dalam gedung gereja di Kalimantan Timur, di Sangatta,
di GBI Victorious, saya mau bilang pada saudara, mari mulai melihat hakmu, tetapi juga mempertimbangkan hak orang lain, mempertimbangkan kewajibanmu untuk mulai melihat orang lain membutuhkan Kristus di dalam hidup mereka. Ada amin, saudara? Siapakah yang harus pergi? Saudara dan saya. Nah, mari kita lihat khotbah ini selanjutnya. Saya akan membangun sebuah pertanyaan khotbah yang akan mengantar saudara dan saya menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Faktor apakah yang mempengaruhi langkah akhir wanita ini dalam keberlanjutan hidupnya? Wanita ini seolah sudah sampai di akhir pergumulannya. Dia sudah hopeless. Dia sudah putus asa, saudara. Dia sudah kehilangan arah. Mengapa demikian? Semua tabib telah didatangi olehnya. Semua dokter telah dicoba olehnya. Semua harta yang pada adanya sudah dihabiskan olehnya. Tetapi realitanya, dia tidak kunjung sembuh. Dia tidak dipulihkan juga di dalam keadaannya, di dalam pergumulannya tersebut. Kalau saudara melihat ini sebagai sebuah cerita, saudara tidak akan merasakan sensasi. Saya ajak saudara untuk internalisasi ini dalam hidup saudara. Adakah pergumulan yang sedang saudara gumulkan hari ini, yang rasanya sudah tidak lagi mendapatkan jawaban doa? Yang sudah membuat saudara putus asa. Bagi saudara, suami saudara sudah tidak bisa berubah lagi. Bagi saudara, istrimu sudah tidak lagi dapat menghormati saudara. Bagi saudara, putus asa karena anak-anakmu sudah terlanjur bergaul dengan pergaulan yang tidak jelas, yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Bagi kalian anak-anak mungkin, kalian putus asa karena orang tuamu tidak kunjung berhenti bertengkar setiap hari, yang tidak dapat menjadi teladan bagi kalian di dalam melihat suatu kualitas rumah tangga yang kalian tonton setiap hari. Mungkin bagi saudara, saudara kecewa dengan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Saudara kecewa dengan si A, si B, dan si C. Atau mungkin ada di antara saudara yang duduk dalam gedung ruangan ini, dan saudara sedang ada pada suatu posisi di mana saudara berkata, aku dalam keadaan tidak berdaya, aku dalam keadaan sakit, kanker ini sudah terlalu begitu jahat, oh penyakit ini sudah tidak lagi dapat menyembuhkan, aku tidak bisa lagi sembuh dari penyakit ini. Dengar baik kabar yang saya ingin beritahu pada saudara, dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya ingin katakan pada saudara, langkah terakhirmu adalah kesempatan yang baru untuk Tuhan akan memberikan dan menganugerahkan kepada saudara kesempatan untuk hidup baru bersama Kristus. Haleluya. Saya yakin bahwa tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Saya tidak melihat wajah saudara, tapi saya merasakan Roh Kudus ada di antara kita. Dan Roh Kudus yang sama sedang berkata kepada kita hari ini, bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Wanita ini sanggup mewujudkan langkah terakhir yang sangat produktif. Langkah akhir yang sangat berani. Dia prospipto. Dia tersungkur dengan penuh ketakutan. Bayangkan kenapa dia tidak takut. Kenapa dia sampai takut? Karena dia bukan perempuan yang dibutuhkan di dalam cerita ini. Dia bukan orang yang dihargai oleh komunitas. Dia perempuan yang sudah jatuh miskin, penuh penyakit, 12 tahun menderita, terasing dari komunitasnya, dijauhi oleh semua orang, tetapi dia memiliki langkah terakhir yang membawa dia semakin dekat kepada Yesus Tuhan. Apakah langkah akhirmu sedang membawa engkau semakin dekat kepada Yesus, saudara? Haleluya. Saya rindu mengatakan pada saudara, saudara perlu mendengar tentang Yesus. Langkah yang pertama, saudara-saudara, yang ingin saya beritakan kepada saudara hari ini adalah faktor apa yang mempengaruhi langkah akhir wanita ini dalam keberlanjutan hidupnya. Yang pertama adalah apa, saudara-saudara? Mari baca bersama saya. Ia sering mendengar tentang Yesus. Mari baca ayat yang ke-27 bagian A. 1, 2, dan 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Come on, saudara-saudara. Mari garis bawahi kata sudah mendengar banyak. Berarti ada yang memperdengarkannya. Hei, ada amanat agung yang pernah terjadi. Ada orang yang pernah bercerita, hei perempuan, Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Ada orang buta sejak lahir melihat. Ada orang tuli mendengar. Ada orang kusta ditahirkan. Ada orang mati dibangkitkan. Hei, kamu punya harapan. Ada orang yang memberitakan kabar baik kepada perempuan ini. Mari baca poin pertama. 1, 2, 3. Ia sering mendengar tentang Yesus. Betapa berbahagianya
kabar baik itu. Ladang sudah menguning, tapi tidak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa mereka akan diutus Tuhan untuk menuai ladang yang sudah menguning itu. Saudara-saudara, saya memutuskan untuk memilih perempuan sakit perdarahan ini. Saya mengganti. Tapi perempuan jadi aktor. Karena imannya kepada Yesus. Kenapa dia bisa punya iman seperti itu? Alkitab bilang apa, saudaraku, dalam Roma 10 ayat yang ke-17, kalau saya tidak salah dikatakan apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya rindu saudara mulai memperdengarkan tentang Kristus kepada banyak orang. Saya rindu saudara tidak menjadi orang-orang Kristen yang pasif lagi. Saya rindu saudara mulai melihat bahwa diri saudara adalah orang penting dalam kerajaan Allah. Saudara adalah aset yang berharga. Kristus tidak menyelamatkan saudara untuk saudara selamat sendiri. Tapi Kristus menyelamatkan saudara untuk memperdengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Mungkin ada perempuan sakit perdarahan 12 tahun. Ia akan yang saudara sampaikan. Mungkin ada orang yang lumpuh 12 tahun. Ia akan mendengarkan kisah saudara. Mungkin ada orang yang sudah berdiri di tepi jembatan dan ingin segera bunuh diri, menghabiskan umurnya ketika itu juga. Kenapa? Karena dia sudah hopeless, dia sudah hilang pengharapan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kesaksian saudara, dia menjadi berubah cara berpikirnya karena dia mendengarkan kabar baik yang keluar dari mulut saudara. Bukankah ini adalah amanat agung yang sesungguhnya? Ada amin, saudara-saudara? Poin pertama berkata apa, saudara-saudaraku? Ia mendengar tentang Yesus. Bahkan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan sebagai apa? Wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada bagian lain yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bagaimanakah perempuan ini menentukan langkah akhirnya yang berkenan kepada Tuhan? Hal yang pertama apa, saudara? Dia mendengar tentang Yesus. Hal yang kedua apa? Mari kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita pergi ke slide berikutnya, saya ingin saudara melihat tentang kisah ini. Kisah dari seorang yang bernama Ayub. Ketika Ayub mencabut keluhannya, ia pun dipulihkan. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima, dia bilang apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tahukah saudara, apa yang saudara perdengarkan di telinga orang, suatu hari akan berjumpa dengan pengalaman pribadi orang itu. Dia mendengar tentang Yesus yang keluar dari mulut saudara, tetapi dia berjumpa dengan pengalaman pribadinya. Kenapa dia menjadi kuat? Karena dia pernah mendengar begini. Kalau lain Tuhan tolong, saya juga. Dia tahu bahwa kalau Tuhan Yesus menolong orang lain, Tuhan pun sanggup menolong dia. Amin, saudara-saudara. Izinkan saya menyampaikan sebuah kesaksian kepada saudara untuk membuat saudara semakin menerima kebenaran ini. Saudara-saudara, kurang lebih di tahun 2004 yang lalu di bulan Agustus, ayah saya, puji Tuhan, saudaraku, mengalami sebuah keadaan yang tidak mudah. Ayah saya sakit yang cukup serius ketika itu, Agustus 2004, saya masih ingat sekali. Entah saya sudah pernah cerita kepada Pak Gembala atau belum, tapi saya ingat saya belum pernah saya kisahkan cerita ini. Pada saat itu ayah saya diopname di rumah sakit dengan keluhan ada sakit yang begitu serius di ginjal sebelah kanannya. Dan sebagai informasi bagi saudara bahwa tahun 2000 atau 4 tahun sebelumnya, papa saya pernah dioperasi batu ginjal di Surabaya pada ginjal sebelah kanan. 4 tahun kemudian, batu ginjal itu kembali ke ginjal yang sama. Lalu dokter berkata pada saya, anak muda jangan khawatir, karena kalau satu ginjal toh juga nanti gagal dioperasi, manusia masih bisa hidup dengan ginjal sebelah kiri. Satu ginjal, orang banyak hidup dengan satu ginjal. Namun apa yang terjadi ketika dokter memeriksa ginjal sebelah kiri, saudara-saudaraku, ternyata di ginjal sebelah kiri memiliki batu yang cukup banyak, yang sama banyak dengan ginjal sebelah kanan. Dan berarti apa yang dokter katakan itu sudah menjadi sesuatu yang hopeless bagi saya. Nah, perlu saudara tahu bahwa saya ini adalah anak tunggal dalam keluarga kami. Saya satu-satunya
the only son dalam rumah tangga kami. Saya tidak punya kakak, tidak punya adik, hanya saya sendiri bersama kedua orang tua saya. Dan yang terjadi, saudara-saudaraku, ayah saya ini bukan hanya sebagai papa, tapi bagi saya, ayah saya juga adalah sahabat saya. Teman mancing waktu saya masih kecil, teman main bola juga, teman main game juga, dan lain sebagainya. Teman main bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kehilangan sosok ayah saya, kehilangan dua figur dalam hidup saya. Yang pertama, saya kehilangan papa saya. Yang kedua, saya kehilangan sahabat baik saya. Dan tentu hati saya begitu pilu melihat situasi ini. Waktu itu saya sudah punya anak pertama, si Kevin. Baru kurang lebih usianya sekitar 4 bulan berjalan, hampir 5 bulan kalau saya tidak salah ingat. Ya, sekitar 4-5 bulan. Dan tentu anak ini masih belum mengenal siapa nama opanya. Nah, ketika dokter memeriksa ginjal kanan ada batu yang banyak, dia menghibur saya dengan angkat ginjal kanan, tenang saja, manusia masih bisa hidup dengan ginjal kiri. Tetapi ternyata di ginjal kiri ada batu yang cukup banyak. Ketika tubuh papa saya ditelentangkan kembali, ya, kemudian bapak saya mengeluh di dada sebelah kanan bawahnya itu juga sakit. Jadi dokter kemudian memeriksa, waktu itu di Kupang belum ada MRI, masih ada USG saja. Dokter mencoba memeriksa di area itu di area liver, saudara ya, di area hati. Kemudian dokter menemukan ada batu yang cukup banyak di kantong empedu papa saya. Berarti dalam tubuh yang sama, orang yang sama, dalam waktu yang sama, ada 3 jenis batu bersarang dalam tubuh satu orang. Batu ginjal sebelah kanan itu saja sudah sakit, ditambah batu ginjal sebelah kiri, ditambah dengan batu yang penuh dalam kantong empedu. Dan ayah saya dalam 24 jam berteriak 22 jam. 2 jamnya itu dia bisa istirahat sejenak, itu pun juga tidak bisa istirahat dengan baik. Nah, selama 27 hari dirawat di rumah sakit, hampir 1 bulan, berat badannya turun 21 kg. Bayangkan saudaraku, 21 kg. Dan air yang keluar dari kateternya sudah bukan warna kuning lagi, sudah warna hitam. Matanya sudah menguning, tubuhnya sudah abu-abu, dan saudaraku, saya lihat wajah ayah saya seperti sudah hopeless. Lalu suatu ketika, saudaraku, dalam keadaan sangat hopeless itu, ada seorang om atau keluarga kami dalam ruangan di mana ayah saya dirawat. Om saya bernyanyi begini, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah Ku Maha Kuasa. Sekonyong-konyong iman saya timbul. Saudaraku, ketika saya mendengarkan pujian ini, iman saya timbul. Lalu tiba-tiba, saudaraku, saya mengingat cerita sekolah minggu yang pernah diperdengarkan di telinga saya oleh guru sekolah minggu saya. Persis seperti perempuan yang sakit perahan itu mendengar tentang Yesus, saya pun pernah mendengar tentang nama Tuhan diberitakan waktu saya masih sekolah minggu. Apa yang saya pernah dengar? Abraham pernah bernegosiasi dengan Tuhan tentang kota Sodom dan Gomora. Ketika Abraham berkata pada Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota ini, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Tuhan bilang tidak, karena 50 orang benar itu. Turun 5, bagaimana kalau 45? Juga tidak. Turun 5 lagi, bagaimana kalau 40 orang benar? Aku tidak akan menghancurkan kota itu karena 40 orang benar. Bagaimana kalau turun 10, 30 orang benar? Tidak juga. Abraham memberanikan diri bertanya, bagaimana kalau 20 saja? Dan seterusnya, bagaimana kalau 10 saja? Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan kota itu karena 10 orang benar. Berarti orang benar punya posisi nilai tawar yang sangat tinggi di mata Tuhan. Tahukah saudara, satu orang benar membuat Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan? Karena hanya Nuh yang ditemukan sebagai orang benar pada orang-orang pada seangkatan zamannya. Tahukah saudara, Amsal 20 ayat yang ke-7 berkata, anak cucu orang benar berbahagia di bumi. Dan tahukah saudara, seperti Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tahukah saudara, menjadi orang benar adalah nilai tawar yang sangat tinggi. Setuju? Katakan amin. Saudara, putuskanlah hidup menjadi orang benar. Dan saya percaya perempuan sakit perahan ini adalah orang benar. Saya dengar cerita tentang negosiasi yang Abraham lakukan dengan Tuhan. Saya kemudian berpikir dalam hati saya ketika itu, berarti saya pun bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Apa yang saya katakan pada Tuhan? Tuhan, 27 hari saya melihat papa saya menderita. Dokter pun sudah tidak banyak memberikan solusi. Saya bilang pada dokter, Pak dokter, bolehkah saya membawa ayah saya ke kota terdekat, ke Denpasar, ke Surabaya, atau ke Jakarta, untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik daripada keterbatasan yang ada di Kupang ketika itu. Karena tahun 2004, perangkat medis di Kupang belum terlalu baik. Sekarang puji Tuhan sudah sangat baik.
Tetapi tahun 2004 masih sangat jauh dari kata baik. Saudara-saudara, yang terjadi adalah dokter bilang begini, anak muda, simpan saja uangmu. Karena begitu papamu tiba di tangga pesawat, dia mungkin sudah tidak ada lagi. Saya bilang, bolehkah saya membayar tiket buat Pak Dokter? Saya membayar tiket buat 2 orang perawat, saya tanggung tiket pergi pulangnya. Lalu saya jamin akomodasi selama 2-3 hari, temanilah papa saya untuk bersama saya antar dia ke Jakarta atau ke Surabaya. Saya bertanggung jawab untuk akomodasi dari para medis. Dia berkata begini, kamu anak yang baik, kamu memperhatikan orang tuamu, kami sangat menghargai itu. Tetapi secara medis, papamu jangan dibawa terlalu jauh. Tidak memungkinkan bagi dia. Waktu itu belum ada istilah charter pesawat terbang, saudaraku. Masih jauh dari kata-kata itu. Dan saya tentu tidak punya kemampuan untuk mencarter pesawat terbang. Saya hanya bisa menaikkan pesawat komersil saja. Saya hopeless. Namun ketika saya mendengarkan kisah tentang Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, saya pun bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau mengasihi papa saya. Waktu itu di atas tempat tidur papa saya ada jam dinding di situ. Saya melihat jam 6 sore kurang 15 menit. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Pastor Remy. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau ingin sembuhkan papa saya, sembuhkan dalam waktu 15 menit ini. Mama saya panggil saya dan mama saya berkata, nak, apakah kamu sudah siap kehilangan papamu? Jangankan makan, air pun yang dimasukkan di mulutnya pasti tumpah. Saya mencintai papa sama seperti mama mencintai papa. Tetapi jauh lebih baik Tuhan mengambil dia daripada beliau hidup dalam keadaan yang sengsara seperti ini. Berteriak selama 22 jam sehari. Tubuhnya turun 21 kg. Kateternya sudah hitam, matanya sudah kuning, tubuhnya sudah abu-abu. Dan begitu sangat memprihatinkan. Dia akan menambah dan mengurangi kesaksian ini. Saya ingin berkata kepada saudara, apapun keadaan saudara, masih ada harapan di dalam Tuhan. Setuju, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Lalu saya membuat negosiasi dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau ingin menyembuhkan papa saya, sembuhkanlah dalam waktu 15 menit. Jam dinding menunjukkan jam 6 sore kurang 15 menit. Tetapi doa saya begini, kalau Tuhan ingin ambil papa saya, tolong Tuhan, jangan lebih dari 15 menit ini. Hati kami sudah tidak kuat untuk melihatnya. Saudara-saudara, kadang-kadang orang yang menemani orang sakit jauh lebih merasa sakit daripada orang sakit itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahan melihat penderitaan orang yang kita cintai. Kita tidak tahan melihat orang yang kita kasihi. Dan pada akhirnya, saudaraku, kita menjadi begitu sangat prihatin dengan keadaan itu. Saya berdoa, jika Tuhan ingin mengambil beliau, ambillah dalam waktu 15 menit. Tetapi jika Tuhan ingin menyembuhkan beliau, sembuhkanlah dalam waktu 15 menit ini juga. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Saya singkatkan kisah ini supaya tidak mengambil ruang dan waktu terlalu banyak. Singkat ceritanya 5 menit berjalan. Ayah saya berteriak. Seperti begitu. Ayah saya orang yang kuat. Namun dia tidak tahan, dia berteriak. Jarang saya melihat papa saya menangis. Mungkin sepanjang umur saya sampai hari ini. Saya baru melihat sekali 2 kali dia menangis. Saudaraku. Jarang saya melihat air mata keluar dari laki-laki timur yang kuat ini. 10 menit kemudian berlalu. Dia berteriak lagi. Seperti sebuah cerita. Tidak bermaksud saya mendramatisir kisah ini. Tapi menit ke-12, saudaraku, dia berteriak semakin kuat. Pada menit ke-12, Tuhan ingatkan saya tentang kisah di mana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong papa saya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Saudara jangan tanya bagaimana Roh Kudus berbicara di hati. Karena itu dibutuhkan sebuah diskusi teologi lagi yang cukup jauh. Dan saya dan Pak Bastian sedang mendiskusikan ini di kelas-kelas kuliah kami tentang pneumatologi atau tentang karunia-karunia Roh Kudus dan lain sebagainya. Cukup saudara tahu dan saya menjamin bahwa itu Roh Kudus yang berbicara di hati saya. Ketika Roh Kudus berbicara di hati saya, kalau seandainya sisa 3 menit ke depan memenuhi 15 menit sebagaimana doamu, ayahmu ternyata tidak meninggal, tapi ternyata ayahmu disembuhkan dengan kuasa mujizat yang ajaib. Apa yang akan kamu lakukan, anak muda? Di dalam hati kecil saya. Saudara pernah lihat orang yang tenggelam di kali atau di sungai? Ketika dia hampir tenggelam, dia minta tolong, tolong, tolong. Lalu orang berdiri di tepi sungai bilang begini, kalau aku tolong kamu, kamu kasih apa kepada aku? Apa jawab orang yang tenggelam itu? Apa saja, yang penting kamu tolong aku. Posisi saya seperti itu. Saya bilang kepada Tuhan, kalau 3 menit tersisa, menggenapi 15 menit sebagaimana doa saya, ternyata papa saya tidak diambil Tuhan, tetapi papa saya disembuhkan. Saya akan memberikan sisa hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan.
Saya punya latar belakang yang sama dengan gembala saudara. Saya orang sekuler, saya pekerja profesional di bidang IT. Tetapi ketika itu Tuhan menjawab doa. 15 menit tepat dari itu, biasanya kami harus papa ayah saya untuk duduk di tepi tempat tidur. Untuk minum air pun harus kami pegang dia, untuk kami bantu dia. Tapi 15 menit setelah itu, dia bangun duduk sendiri. Dia minta air segelas. Dalam hati saya berkata begini, jangan-jangan ini adalah air terakhir yang diminum oleh papa saya. Betapa saya adalah anak durhaka yang mendoakan kematian orang tuanya. Dan ketika papa saya minum, biasa 1 sendok cukup. Dia minum 1 gelas habis, saudaraku. Teglek, 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 teglek. Ditelan 1 air 1 gelas itu. Dan yang terjadi adalah dia minum sampai habis. Saya pikir muntah. Karena setiap kali minum 2 sendok air, pasti muntah. Dia tidak muntah. Mukanya mulai memerah. Dia melihat mama saya di sudut ruangan itu. Mama saya menatap dia dengan wajah yang penuh khawatir. Lalu dia bilang, Mama, Papa rasa lebih baik dari sebelumnya. Bolehkah saudara memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Saudara-saudara, sampai ketika saya khotbah hari ini, Papa saya masih hidup dan masih ada bersama saya. Kalau Hizkia diberikan waktu 15 tahun, Papa saya sudah diberikan waktu, saudaraku, ya sekitar lebih dari 16 tahun yang lalu. Ya, ini tahun 2023 ya, berarti sekitar 17 tahun Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi papa saya. Saudaraku, langkah terakhirmu sangat menentukan. Kenapa saya bisa membangun iman dan nasar seperti itu? Karena saya pernah mendengarkan guru sekolah minggu saya menceritakan tentang negosiasi Abraham kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Kenapa perempuan sakit perdarahan itu bisa sembuh seketika? Karena dia mendengar banyak tentang Yesus. Inilah inti pemberitaan saya pada hari ini. Sudahkah engkau memperdengarkan Yesus di telinga banyak orang yang saudara jumpai di sekeliling saudara? Apakah itu keluargamu sendiri? Apakah itu teman di sekolahmu, teman di kampusmu, teman di kantormu, tetangga-tetangga di sekitar rumahmu, orang-orang yang saudara jumpai di pasar, di hypermart, atau di tempat di mana saudara pergi dan beraktivitas sehari-hari? Sudahkah saudara memperdengarkan Yesus? Mungkin belum berguna hari ini, tetapi mungkin 10 tahun ke depan berguna bagi dia, mungkin 12 tahun ke depan berguna bagi dia. Itulah pentingnya amanat agung Tuhan Yesus disampaikan dengan penuh keberanian kepada semua orang yang saudara jumpai dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Ia sering mendengar tentang Yesus. Bahkan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata, wanita ini sudah mendengar banyak tentang Yesus. Ayub pun kemudian dia berkata, hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Dia mendengar kabar baik tentang Tuhan, tetapi berjumpa dengan pengalaman pribadinya, membuat Tuhan semakin nyata dalam hidup perempuan sakit perdarahan 12 tahun, dan dalam hidup seorang yang bernama Ayub. Hal yang kedua, bagaimana caranya kita membangun langkah akhir dari kehidupan kita. Selain mendengar tentang Yesus, ayat 27 bagian B dari Markus pasal 5, mari kita baca bersama-sama dimanapun saudara berada, 1, 2, dan 3. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, apa yang terjadi saudaraku? Ia mendekati Yesus dari belakang. Haleluya. Hal yang kedua setelah mendengar adalah ia bergerak mendekat. Berapa banyak orang yang ketika menghadapi pergumulan malah menjauh dari Yesus? Kemungkinan besar karena orang itu belum mendengar tentang Yesus. Tanggung jawab saudara dan saya adalah melihat amanat agung bukan sebagai kewajiban agamawi, tapi melihat amanat agung bukan sebagai kewajiban semata, tapi melihat amanat agung sebagai kebutuhan orang percaya yang harus segera dibagikan kepada banyak orang. Hari ini mungkin belum berguna bagi dia. Ketika saudara membagikan tentang kebenaran, mungkin dia cuek, mungkin dia mengabaikan saudara, atau mungkin bahkan dia memarahi saudara. Tapi percayalah, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 12 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan seterusnya. Firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Perempuan ini pernah mendengar tentang Yesus, lalu itu yang membuat dia apa saudaraku? M yang kedua apa? Ia mendekat. M yang pertama mendengar, M yang kedua adalah mendekat. Apakah sampai sini saudara bersama saya? Ada amin? Saya berharap saudara menangkap informasi yang saya sampaikan pada saudara. Hal yang sama juga yang terjadi dengan seorang perempuan di tepi sumur itu. Perempuan Samaria yang bahkan memberitakan Yesus di hari pertama pertobatan. Yohanes 4 ayat 42 mencatat hal ini. Ketika orang-orang mendengarkan bahwa perempuan ini
ini, hei, lihatlah, ada seseorang yang mengetahui segala sesuatu tentang aku. Karena Yesus seolah-olah mengatakan segala sesuatu tentang perempuan ini. Engkau sedang hidup dengan laki-laki yang kesekian, bukan? Dari mana engkau tahu? Yesus mengatakan hal yang sebenarnya, dan dia mengidentifikasi bahwa Yesus bukan orang biasa, dialah Mesias. Hei, aku sudah bertemu dengan Mesias. Orang yang berdosa ini adalah juga penginjil besar yang menginjil di hari pertama pertobatannya. Dia lari ke tengah kota, dia mengatakan pada kerumunan orang banyak, aku sudah berjumpa dengan Mesias itu. Dan orang-orang banyak datang mendekat pada Yesus. Dan saudara lihat apa yang orang banyak katakan tentang Yesus. Mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah, apa saudaraku, mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Saudara-saudara, firman yang diperdengarkan tidak akan sia-sia. Mari bilang bersama saya, firman yang diperdengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saya tidak melihat wajah saudara, tapi saya merasakan Roh Kudus hadir di dalam pertemuan ibadah kita hari ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mari kita baca Markus 5 ayat yang ke-28. Saya akan tutup dengan ayat ini. Markus 5 ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. M yang pertama apa saudara? M yang pertama adalah mendengar. M yang kedua apa? Mendekat. M yang ketiga apa saudaraku? Menjamah. Perempuan ini setelah mendengar banyak tentang Yesus, ia bertindak mendekati Yesus. Dan yang ketiga dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia menjamah. Saudaraku, itulah pentingnya amanat agung. Amanat agung mendorong setiap orang yang mendengar tentang kebaikan Tuhan mendekat kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, setelah orang mendekat kepada Tuhan, dia akan menjamah Tuhan. Dan ketika dia menjamah Tuhan, haleluya, Tuhan akan menjawab doa dan pergumulan mereka. Saudara-saudara, saya rindu suatu hari nanti saya akan berjumpa dengan saudara secara person, langsung di gereja saudara. Dan saya ingin mendoakan saudara, agar saudara menjadi misioner-misioner yang tahu bahwa saudara bukan sekedar hanya menjadi orang-orang yang dilayani. Tapi ini adalah waktu yang sangat baik untuk saudara mulai melayani. Saya sedang tidak bernubuat tentang waktu kedatangan Tuhan. Tetapi saya ingin berkata pada saudara, Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, untuk waktu dan saatnya tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa di sorga yang mengetahui. Tetapi saya bersyukur Yesus memberikan clue. Yesus memberikan tanda-tanda. Tetapi ketika engkau melihat pohon ara mulai bertunas, haleluya, tanda daripada akhir kesudahan sudah dekat. Pohon ara oleh beberapa banyak pakar hermeneutik ditafsirkan sebagai Israel. Israel mulai mendekat kepada Tuhan. Banyak orang Israel mulai menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Mulai banyak Messianic Jews, orang-orang Yahudi yang percaya pada kemesiasan Yesus yang mulai Tuhan bangkitkan. Dan tanda berikutnya adalah perang terjadi di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, raja bangkit melawan raja. Peperangan terjadi menggila di mana-mana, saudaraku. Kelaparan terjadi, saudaraku. Bencana alam terjadi di mana-mana dengan begitu membabi buta. Bukankah kita melihat bahwa inilah kesempatan terbaik untuk memperdengarkan. Mari bilang bersama saya, memperdengarkan. 2, 3. Memperdengarkan di telinga orang banyak bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika orang mendengar, orang mendekat. Ketika orang mendekat, orang menjamah. Ketika mereka menjamah, mereka berjumpa dengan jawaban doa itu. Saya akan tutup khotbah ini dengan mengatakan kepada saudara beberapa hal. Saya sudah sampai di akhir khotbah saya. Tapi saya mau saudara melihat ini. Langkah akhir ini mengakibatkan apa, saudaraku? Ayat 29, mari kita baca sama-sama. Langkah akhir yang menentukan ini mengakibatkan dari 3M itu. Mendengar, mendekat, dan menjamah. Yang terjadi adalah, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bolehkah saudara berhenti sejenak dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dari Kupang saya katakan shalom, jemaat GB Victorious Sangatta. Apapun pergumulanmu, ketika engkau menjamah dia, maka Alkitab mencatat berhentilah pendarahannya. Mari baca bersama saya. Dan ia merasa
bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Persis seperti papa saya duduk di samping tempat tidurnya dan dia berkata pada mama saya, "Mama, Bapak rasa sudah sembuh." Terpujilah Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Tetapi apakah Injil dan kabar baik itu sudah diperdengarkan kepada orang banyak melalui mulut saudara? Kalau saudara belum mulai memperdengarkan kabar baik kepada banyak orang, mulailah perdengarkan lewat mulut saudara. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memperdengarkan bahwa Yesus sanggup membuat yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang hilang pengharapan berkata, "Asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh." Di paling akhir dari khotbah yang saya ingin berkata dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus sendiri pernah menyampaikan kabar baik kepada orang yang tersalib di samping kanannya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Langkah akhir yang menentukan. Jangan menunggu di ujung pengharapan baru saudara memperdengarkan Yesus kepada orang lain. Tetapi saudaraku, pastikan bahwa hari-hari ini ketika saudara masih baik, masih sehat, masih diberkati Tuhan, mulailah perdengarkan itu. Ketika anak-anakmu masih sehat, ingatkan mereka tentang kebaikan Tuhan. Ketika suamimu tidak begitu mendengarkan kamu, berdoalah. Sesering mungkin perdengarkan kabar baik di telinganya, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada adikmu, kepada kakakmu, mertuamu, kepada semua orang yang saudara temui di lingkungan aktivitas saudara. Apa yang saudara perdengarkan, mungkin hari ini belum dihargai, tetapi percayalah, tidak ada firman yang ditaburkan yang kembali dengan sia-sia. Apakah sampai sini sudah diberkati oleh firman Tuhan? Amin buat firman Tuhan. Shalom, Gibi Victorious Sangata, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya berdoa bagi saudara sekalian. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur buat hari ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang begitu jauh dari posisi duduk saudara-saudaraku. Tetapi aku percaya Roh Kudus sedang hadir di antara kami. Mungkin ada di antara mereka yang mendengarkan firman hari ini, yang sedang dalam posisi prospipto, dalam posisi tersungkur, tak berdaya, penuh ketakutan dan hilang pengharapan. Tetapi firman-Mu telah ditaburkan bahwa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka pengharapan itu bukan hanya untuk perempuan sakit perdana 12 tahun, bukan untuk Yairus yang anaknya disembuhkan, bukan bagi orang yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus yang diselamatkan, tetapi bagi kami semua yang berpengharapan kepadamu. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mulai bertindak untuk mulai mendekat. Ketika kami mendekat, kami mulai menjamah. Dan ketika kami menjamah Engkau, kami menerima pemulihan atas hidup kami. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, dalam pergumulan rumah tangga Tuhan pulihkan, dalam masalah ekonomi Tuhan tolong mereka. Aku percaya dalam hadirat-Mu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Bastian Remi Sigarlaki dan jemaat Tuhan yang saya kasih. Salam dari Kupang. Shalom bagi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sekali. Kiranya firman Tuhan dengan tema langkah akhir yang menentukan ini bisa menguatkan kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Carol C.L. Koro MM yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan di kesempatan siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Dan kita juga mempersiapkan persembahan yang nantinya akan dijalankan. Persembahan kedua nanti akan dijalankan oleh petugas. Jadi persembahan di hari ini ada 2, nanti kita bisa bawa ke depan. Dan mempersiapkan persembahan misi. Nanti akan kita berikan setelah persembahan yang dibawa ke depan.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mempersiapkan persembahan yang kedua, nanti akan dijalankan oleh teman-teman pelayan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya, amin. 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 Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih. Mana wajahnya Pak Pendeta Karel? Gimana? Zoom-nya masih jalan tapi Zoom-nya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Karel Koro yang sudah melayani kita dari Kupang. Saudara-saudara, mungkin saudara belum terlalu terbiasa seperti ini, tapi kita akan mengupayakan ke depannya melakukan ini hal seperti ini sebulan sekali, saudara-saudara. Ya, karena kita lagi coba manfaatkan teknologi yang ada. Walaupun kita belum terbiasa, tapi saya yakin kita akan terbiasa karena saya sedang mengembangkan apa yang disebut dengan low cost ministry, yaitu pelayanan dengan berbiaya rendah, saudara ya. Karena bayangkan kalau Pak Pendeta yang dari Kupang kita datangkan ke sini,
Si ongkos tiketnya saja sudah paling minim 5 juta bolak-balik baru tiket. Akomodasi hotel ya 2 hari di sini pasti sudah 1 juta atau bisa sampai 2 juta. Kemudian transportasi dari Balikpapan ke sini juga kurang lebih 1 juta. Jadi hanya untuk tiket dan transportasi serta akomodasi saja kita butuh sekitar 7 sampai 8 juta untuk mendatangkan satu orang sini. Kemudian kita harus memberikan persembahan kasih buat hamba Tuhan yang melayani. Jadi minimal hampir 10 juta kita harus menyediakannya. Tapi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini yang saya sebut dengan low cost ministry. Pelayanan dengan berbiaya rendah. Mungkin belum biasa, tapi nanti kalau fasilitasnya sudah lebih baik pasti akan menjadi lebih baik juga. Dan saudara juga akan terbiasa, amin. Itulah salah satu dampak majunya teknologi di sistem informasi ini, saudara. Gereja ini kita bangun menjadi gereja yang modern, bilang amin. Amin, iya. Gereja yang modern, yang menangkap isu-isu postmodern, termasuk isu-isu kemajuan di dunia teknologi untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara percaya bahwa teknologi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Iya, dan saudara harus belajar itu, saudara, supaya kita menjadi gereja yang terus maju dan berkembang dan tidak ketinggalan dan tidak jadi penonton. Saya mau kita bukan menjadi follower, tapi kita menjadi history maker di tempat ini, minimal di kota ini. Haleluya, amin. Iya, dan itu kita harus belajar untuk pintar membaca situasi dan keadaan. Walaupun saudara memang tantangannya banyak, luar biasa, saya sendiri kaget. Komputer tiba-tiba hidup, sound system bermasalah dan semuanya. Tapi itulah, kalau kita mau menjadi lebih baik banyak tantangannya. Kalau kita bicara sedikit-sedikit setan, ya nanti kita sedikit-sedikit tentang roh lagi, setan lagi disalahkan. Tapi kita anggaplah bahwa memang kalau kita mau maju pasti ada tantangan. Ya. Tapi memang iblis tidak mau gereja itu maju dan berkembang. Tapi saudara harus tidak menyerah, haleluya. Gereja ini tidak boleh menyerah, kita terus mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau fasilitas kita gunakan untuk apa? Bisa membuat orang mendengar berita Injil. Tadi sudah disampaikan bahwa perempuan itu mengalami kesembuhan ilahi, mengalami terobosan dalam pergumulannya selama 12 tahun dan disembuhkan. Kenapa? Karena dia mendengar berita Injil. Dan salah satu cara untuk menyampaikan berita Injil hari ini, saudara tidak perlu pergi terlalu jauh, tetapi ketika sistem informasi kita kuasai, maka Injil bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Bilang amin, saudara. Amin, iya. Kalau ini nanti bisa dikembangkan, saya percaya, maka kita gereja ini akan banyak jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Karel. Tuhan memberkati, boleh tepuk tangan yang meriah buat hambanya yang sudah melayani saya dan saudara hari ini. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Di bulan Oktober ini sudah waktunya kita membentuk kepanitiaan Natal kita. Dan saya seharusnya bulan ini itu jatahnya pemuda. Tapi saya mau ada kolaborasi pemuda dengan yang sudah berkeluarga tapi yang masih muda juga. Ya, jadi saya sudah minta Ibu Cincing sebagai ketua panitia Natal kita GBI 2023. Ya. Saya baru mau tanya yang setuju tepuk tangan, sudah tepuk tangan. Berarti sudah setuju orang, Bu. Ya. Berkolaborasi dengan anak-anak muda. Mana Angga, ketua pemuda. Jadi Natal tahun ini anak muda berkolaborasi dengan ibu-ibu muda. Iya. Ya. Bukan berarti ibu-ibu tua enggak bisa. Boleh semuanya. Nanti diatur anak Daniel. Ada Ibu Daniel yang masih muda juga. Berkolaborasi. Ini generasi muda. Pak ketum kita bilang begini, kalau di gereja pemimpin-pemimpin yang 45 tahun ke bawah, ketum GBI maksudnya, kalau di gereja pemimpin-pemimpinnya atau penggerak-penggeraknya 45 tahun ke bawah, berarti gereja itu punya masa depan. Tapi kalau satu gereja penggeraknya udah 50 tahun ke atas, saudara, maka gereja itu tidak punya masa depan. Karena apa? Nanti sudah mau mati semua, nanti orang-orangnya tidak ada masa depannya. Ya, tapi kalau masih muda berarti gereja ini punya masa depan. Haleluya. Amin. Iya. Oke, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat pengumuman selanjutnya. Oh ya, sepanjang bulan ini kita tetap akan mengumpulkan dana misi karena kita akan kirim ke sinode dan juga kita akan kirim ke cabang-cabang kita di beberapa daerah-daerah pelosok di Kalimantan Timur. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini ada.
baru beribadah buat dengan kita? Tidak ada? Oke, saudara, minggu depan banyak orang, lebih banyak ke gereja ini. Haleluya. Tuhan pakai saudara untuk menjangkau banyak jiwa. Selama hari Senin, Selasa sampai Jumat ada 2 kemuliaan embun pagi di pagi hari lewat virtual, lewat Zoom. Kita ketemu lewat setiap pagi jam 5. Selasa ada komsel di wilayah masing-masing, komsel Yehuda di tempat Pak Daniel. Oh katanya ada kunjungan, ada komsel Raja Wali, tempat Pak Togu, kemudian El Sadai, Suarso, dan komsel Getsemani di tempat Pak Ignatius, dan juga ada komsel kemuliaan di rumah Ibu Tari. Ya, ada komsel untuk pemuda, remaja, ini di gereja, dan juga ada selanjutnya Kamis ada latihan untuk ibadah raya, dan Jumat ada 2 pujian penyembahan di gereja, dan hari Sabtu WB di tempat Ibu Cincing di tempat di Hotel Royal Victoria. Tuhan memberkati semuanya apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kedepannya silakan panitia Natal segera mempersiapkan rapat-rapat di Hotel Royal. Tidak apa-apa Bu, kami menerima undangan ke hotel. Sudah lama kita tidak ke hotel, ya, rumah lama kita. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Ada yang saya lewatkan pengumuman? Tidak ada, oke. Mari kita bangkit berdiri. Untuk minggu depan Komsel Yehuda akan dilaksanakan di 2 minggu depan ya, tanggal 24 ya, 22 ya. 24 di rumah Pak Ronald, khusus untuk Komsel Yehuda Pak ya, tanggal 24. Ya. Tapi nanti koordinasi kembali mengenai hal ini. Tapi ini untuk minggu depan. Saya sampaikan saja karena kebetulan beliau ada di sini. Kita akan tutup ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita tiba di akhir ibadah yang Tuhan berkati. Sebelum kau pulang, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan tadahkanlah tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Pulanglah dengan membawa berkat, pemeliharaan, perlindungan serta penyertaan dari Bapamu yang baik di surga, dan melalui cinta dan kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini sampai kepadamu. Semua yang percaya terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.
Pak.